Selamat pagi semuanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di antara kita. Saya percaya dengan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka kita semakin diperlengkapi dan hidup kita menjadi semakin lengkap. Karena Roh Kudus yang melengkapi segala sesuatu yang kurang, yang tidak ada pada kita, itu Roh Kudus yang melengkapi. Puji Tuhan. Untuk itu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Jadi kalau di dalam Roh Kudus, Roh penghibur itu ada di dalam kita. Kita tidak usah pusing, kita tidak usah bingung dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena sementara orang-orang nyaman dengan kalau memiliki uang yang banyak, memiliki harta benda, keinginannya semuanya terpenuhi, ya, keinginan matanya juga terpenuhi, kehendaknya sesuka-sukanya bisa terpenuhi, itu sepertinya membuat mereka nyaman, tetapi kita tahu bersama bahwa hal-hal seperti itu hanya sementara, tidak selamanya membuat kita nyaman. Tetapi ini yang terjadi di dalam di dalam kehidupan orang benar yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mereka ketika uangnya sedikit, orang benar itu tidak akan kekurangan. Dan ketika uangnya banyak, melimpah, dia tidak takut dan khawatir. Mau simpan di mana, harus melakukan apa. Karena Roh Kudus akan memimpin, simpan di mana, memberi kepada siapa, Roh Kudus yang memimpin semuanya. Berapa banyak orang kalau uangnya sedikit langsung mukanya berubah, tidak ceria. Kenapa? Karena merasa tidak diberkati. Padahal berkat dari Tuhan bukan hanya soal uang. Ya. Dan seringkali kita jadi tertipu oleh keadaan dunia ini. Seperti segala sesuatu akan terjadi kalau kita memiliki uang. Padahal tidak. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Walaupun uang kita sedikit. Itu keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan bisa melakukannya. Dan ketika uang kita banyak, sementara orang banyak bingung mau simpan di mana, ya, mau memberi kepada siapa. Tetapi kita tidak bingung, kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin kita dengan roh memberi diberikan kepada kita. Kita tahu ketika kita memberi, kita bukan sembarangan memberi. Ya, kita akan dituntun oleh Roh Kudus memberi kepada orang yang benar-benar Tuhan mau kita beri kepadanya. Ya, jadi kita tidak bingung lagi, kita tidak susah lagi. Itu sebabnya Alkitab mencatat kalau berkat dari Tuhan itu tidak akan membuat kita susah. Ya, tapi jerih payah yang ada di dunia ini itu walaupun menghasilkan kekayaan tapi membuat kita susah. Ya susahnya begitu. Banyak orang yang dari tidak punya uang, lalu punya uang, jadi tidak bisa tidur. Karena takut uangnya hilang. Dan saya berharap kita semua orang-orang benarnya, kalau diberkati Tuhan dalam hal keuangan, saudara tidak takut kehilangan. Karena kalau saudara takut kehilangan, artinya saudara menutup pekerjaan roh di dalam hidup saudara. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara takut kehilangan, artinya Roh Kudus dibuat pasif oleh saudara dan saudara yang mengambil alih lagi. Dan artinya saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus lagi. Nah, seharusnya kita hidup dipimpin oleh Roh sampai kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Karena kalau kita sudah dikuasai, hidup kita ada di sini atau hidup kita ada di sorga, sama saja. Karena suasana sorga ada di dalam hidup kita.
Dan ketika kita berada dimanapun kita berada, suasana sorga itu akan menjalar ke tempat di mana kita berada. Sehingga orang-orang yang dekat kita bisa merasakan, kok ini sekarang suasananya enak ya. Kok suasananya nyaman ya. Kenapa? Karena ada orang-orang benar hadir di situ. Jadi ini waktunya orang-orang benar hadir bukan tanpa membawa apa-apa, tapi ini saatnya orang benar datang, orang benar hadir dengan membawa hadirat Tuhan, dengan membawa suasana sorga. Sehingga orang-orang benar itu diperlakukan secara berbeda. Memang Tuhan memperlakukan secara berbeda. Tapi dunia ini harus memperlakukan kita secara berbeda juga. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kewarganegaraan kita berasal dari sorga. Dan kita ada di dunia ini untuk merepresentasikan Bapa di sorga, untuk merepresentasikan Tuhan sendiri. Sehingga kalau ada orang yang mau mencari Tuhan tetapi tidak mendapatkannya di dunia ini. Dan ketika berjumpa dengan kita, mereka tahu mereka bisa mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Ini waktunya pikiran kita terbuka, hati kita terbuka. Supaya Roh Kudus itu benar-benar mengendalikan kita, menguasai kita. Sehingga apapun yang menjadi agenda Bapa di sorga, itu yang menjadi agenda kita. Kehendak Bapa di sorga menjadi kehendak kita juga. Keinginan dari Bapa di sorga menjadi keinginan kita juga. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Bukan kita lagi yang buat itu jadi berhasil, tetapi Tuhan yang membuat itu menjadi berhasil. Dan saya percaya tahun ini akan terjadi invasi sorga yang besar-besaran atas bumi ini. Dan saya percaya di tengah-tengah dunia ini orang-orang bisa melihat ada campur tangan Tuhan, ada intervensi ilahi yang terjadi khususnya di Indonesia. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah bangsa ini untuk membangkitkan bangsa ini kembali untuk memuliakan namanya. Karena Tuhan kita ada atas bangsa ini. Dan Roh Kudus ya sudah dicurahkan atas orang-orang benar yang ada di Indonesia ini. Dan saya percaya orang-orang benar ini yang akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menduduki posisi-posisi penting. Sehingga setiap kebijakannya itu sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, bukan nilai-nilai dari dunia ini lagi, tapi nilai-nilai dari kerajaan sorga. Sehingga damai sejahtera yang berasal dari sorga turun atas bangsa kita Indonesia, turun atas kota kita. Dan saya percaya ini waktunya Roh penghibur itu yang tadinya bekerja di dalam kita. Ini waktunya Roh penghibur itu memakai kita untuk berdampak atas kota dan bangsa. Karena Roh penghibur yang diberikan kepada kita bukan hanya memperlengkapi kita supaya kita hidup. Tetapi Roh penghibur memperlengkapi kita supaya kita berdampak. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk kota dan bangsa. Itulah kenapa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Karena kalau hanya untuk kita saja, tidak perlu capek-capek Roh Kudus dicurahkan. Tetapi karena saudara akan dipakai menjadi rekan kerjanya Tuhan, rekan kerjanya Allah, maka Roh Kudus dicurahkan. Sehingga cara kerjamu sama seperti cara kerja Tuhan. Pikirmu, cara pikirmu, pola pikirmu sama dengan pola pikirnya Tuhan. Karena Roh Kudus perlu orang yang memiliki cara kerja yang sama dengan Tuhan, yang memiliki pola pikir yang sama dengan Tuhan. Kalau tidak sama, sulit bagi Roh Kudus untuk bekerja. Artinya masih ada kehendak di dalam diri kita. Memang kita diberikan kehendak bebas. Tetapi saat ini, saya mau berkata kepada saudara sekalian, maukah kita memberikan hak yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hak free will, hak kehendak bebas itu. Maukah kita memberikan hak itu kembali kepada Tuhan? Tuhan, kehendak bebasku aku serahkan kembali kepada Engkau.
Dan biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Dan saudara yakinkan di dalam hati dan kehidupan-Mu. Kalau kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam sorga. Itu akan terjadi di bumi ini juga. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya yang sempurna. Haleluya. Biar tidak ada hambatan lagi ketika Tuhan memakai kita. Tidak ada masalah lagi. Kalau zaman-zaman dulu berapa kali kita mendengar ada kebangunan rohani yang luar biasa. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada tanda-tanda heran dan ajaib yang terjadi. Kita mendengarnya. Tetapi tahun ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Tanda-tanda heran dan ajaib itu terjadi di dalam hidupmu. Engkau tidak mendengarnya lagi, tetapi engkau menikmatinya. Engkau merasakannya. Tanda-tanda heran dan ajaib itu terjadi di dalam hidupmu. Terjadi di dalam keluargamu, terjadi atas kota dan bangsamu. Bangkitlah orang-orang benar, bangkitlah orang-orang percaya. Karena dunia perlu orang-orang benar, dunia perlu orang-orang percaya. Untuk dunia ini dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Pemilik dunia ini adalah Tuhan. Dia yang sudah mengambil kunci kerajaan maut. Dia yang sudah mengambil kuncinya, kerajaannya, dan sudah menaklukkan, membinasakan maut. Itu sebabnya penguasa dunia ini bukannya iblis lagi, tetapi Tuhan. Kuncinya ada sama Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Artinya, kalau kita menyadari Yesus ada di dalam kita, Roh Kristus ada di dalam kita, kuncinya ada sama kita juga. Sadari akan hal ini, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11. Pada hari ini saya akan membahas tentang peranan roh penghibur atas kota dan bangsa. Kalau kemarin kita bahas roh penghibur di dalam kita, bekerja di dalam kita. Ini waktunya kita bangkit, bukan Roh Kudus bekerja di dalam kita lagi, tetapi kita memanifestasikan pekerjaan roh. Di peranan roh penghibur atas kota dan bangsa, Yohanes 16. Yohanes 16, mulai ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa peranan roh penghibur atas kota dan bangsa? Menginsafkan dunia. Menginsafkan kota dan bangsa akan dosa. Jadi dunia ini perlu diinsafkan. Karena dunianya belum insaf. Kota dan bangsa belum insaf. Ada dosa. Jadi dunia ini harus tahu bahwa dunia ini ada di dalam keadaan dosa. Ketika kita dilahirkan, kita membawa benih dosa. Lalu benih dosa ini kenapa terus bertumbuh? Karena ayat 8 dikatakan dunia tidak percaya kepada Yesus. Ini masalahnya. Ya, ayat yang ke-9 di situ dikatakan dunia tidak percaya kepada Yesus, kota dan bangsa tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dunia tetap tinggal di dalam dosa, tetap hidup di dalam dosa. Nah, ini waktunya kita sebagai orang-orang benarnya berdiri
bagi Tuhan atas kota dan bangsa ini. Ya, cara untuk kita menginsafkan nanti di akhir saya akan beritahu. Tapi saat ini kita harus tahu kondisi di lapangan terlebih dahulu. Bahwa dunia ini, kota dan bangsa kita ini hidup di dalam dosa. Dunia tidak percaya kepada Yesus. Dan dunia karena telah berbuat dosa, dunia ini, kota dan bangsa kita, di mana kita dilahirkan, di mana kita berada saat ini, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Mungkin kita akan baca saja ayat ini. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dunia ini harus tahu bahwa orang-orang semua yang dilahirkan itu telah berbuat dosa. Karena ada benih dosa dan telah berbuat dosa. Dan orang yang hidup di dalam dosa artinya mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kehilangan kemuliaan Allah, kenapa mereka kehilangan kemuliaan Allah? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, kemuliaannya itu dikembalikan. Lalu yang harus diketahui oleh dunia ini, darah Yesus menyucikan segala dosa. Jadi kalau mau dosa dunia ini dihapuskan, dosa atas kota dan bangsa ini dihapuskan, harus ada darah Yesus. Dan Yesus Kristus sudah melakukan bagiannya. Dia sudah dikorbankan di kayu salib. Darah banyak mengalir keluar. Itu sebabnya darah itu bisa menyucikan. Kenapa darah Yesus bisa menyucikan? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Ya, dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan dihina, perasaannya tidak enak. Tetapi satu hal yang membedakan kita dengan Yesus. Yesus tidak pernah membuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kenapa Yesus tidak pernah berbuat dosa? Karena sejak lahir, Yesus bukan lahir karena benih seorang pria. Tapi benih dari Roh Kudus yang tanpa dosa. Jadi begitu lahir Yesus tanpa dosa. Sedangkan kita manusia lahir karena benih seorang pria, seorang laki-laki. Itu sebabnya begitu kita lahir, kita hidup dalam dosa. Dan Yesus mau menebus kita. Itu sebabnya perlu peran Roh Kudus untuk melahirkan Yesus. Yesus lahir tanpa dosa. Dan di dalam kehidupannya Yesus taat. Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus hidup tanpa dosa. Ketaatan yang Yesus lakukan membuat dia bebas dari dosa. Dan itu sebabnya perhatikan, Yesus tidak pernah bisa didakwa. Yesus tidak pernah bisa dituduh karena tidak ada dosa. Pontius Pilatus saja cuci tangan, saudara. Cuci tangan. Dia merasa Yesus tidak bersalah. Tetapi karena keinginan orang banyak. Saat itu memakai kata karena keinginan orang banyak. Yesus disalibkan. Tetapi ini yang saya mau tegaskan. Yesus disalibkan bukan karena keinginan orang banyak. Tetapi karena rencana Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga sudah merencanakan sesuatu, itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dan rencananya ini tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tersembunyi bagi iblis juga. Iblis melihat Yesus tidak berdaya. Oh, dia merasa menang. Karena di padang gurun, iblis dikalahkan oleh Yesus. Dan sekarang iblis merasa menang. Ya, dia mati. Yesus mati, bukannya hidup selama-lamanya. Yesus mati di kayu salib dan dikubur. Iblis merasa menang. Tetapi disinilah kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi. Yesus mati hanya perlu 3 hari. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit. Tetapi matinya pun itu
itu membuat semua musuh-musuhnya mati. Jadi karena Yesus mati, ada waktu 3 hari, dia turun ke bumi yang paling bawah. Kemana? Ke tempat kerajaan iblis ada. Dan ketika ada, berjumpa dengan iblis, iblis dihancurkan. Dosa dihancurkan. Maut dihancurkan. Itu sebabnya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit dan Roh Kristus yang ada di dalam Yesus itu. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kristus itu ada di dalam kita. Sehingga kita bisa hidup sama seperti Yesus sudah hidup. Kita harus ingat, diselamatkan itu harus dengan cara mengaku dengan mulut dan percaya. Jadi bukan hanya berkata saja, iya saya mau bertobat. Tetapi harus percaya. Kita mengaku dengan mulut dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus benar-benar juru selamat. Jadi kita percaya di dalam hati kita. Tetapi mulut kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kristus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Ya. Hanya orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kristus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, ini meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Ya Allah yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 12. Ada cukup banyak ayat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau orang yang menerima namanya, yang menerima nama Yesus, harus percaya di dalam namanya. Dan kemuliaan Allah yang tadinya sudah hilang karena manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu dikembalikan lagi karena ketika kita menerimanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita menjadi anak-anak Allah, kemuliaannya kita terima kembali. Ya, ada kemuliaan yang dulu hilang dari hidup kita dikembalikan. Karena kita akan hidup dengan mulia bersama Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika kita menerima, ya kita percaya di dalam namanya, maka kemuliaan Tuhan akan berlaku, akan termanifestasi atas kota dan bangsa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kota dan bangsa harus percaya kepada Yesus Kristus. Kota dan bangsa harus percaya nama Yesus Kristus. Supaya kota dan bangsa diselamatkan. Orang-orang di dalam kota dan bangsa kembali menerima kemuliaan yang telah hilang ketika Adam berbuat dosa. Kemuliaan yang telah diberikan itu sudah hilang. Jadi ketika kita lahir karena kita membawa benih dosa dari Adam, maka kita juga kehilangan kemuliaan Allah. Berbahagialah saudara yang sudah menerima Yesus Kristus. Saudara yang sudah percaya di dalam namanya. Karena kemuliaan itu dikembalikan kepada saudara. Dan ingat, ketika kemuliaan itu kembali kepada saudara, itu disertai dengan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara berpikir, anak-anak Allah itu kan status. Kok bisa berkuasa? Saudara harus tahu, status itu mengandung kuasa. Ya. Saudara anak dari siapa? Itu menentukan kuasamu sebesar apa. Kalau saudara anaknya konglomerat, engkau punya kuasa sebesar konglomerat itu. Ya, tapi kalau saudara anak yang dari orang tua biasa-biasa saja, kuasamu biasa-biasa saja. Nah, bisakah saudara berpikir, kalau kita menjadi anak-anak Allah,
Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang maha kuasa. Dan kita diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Artinya kita punya kuasa yang tidak terbatas. Karena kuasa dari sorga memang tidak terbatas. Haleluya. Ini peranan roh penghibur. Ya, kenapa dikatakan penghibur? Karena Roh Kudus bisa mengembalikan kota dan bangsa kembali kepada Tuhan. Teriakan orang-orang yang berdoa dengan air mata, yang berdoa memohon, Tuhan, kembalikan kota dan bangsa kami kepadamu. Maka tidak pernah akan sia-sia. Tuhan akan bekerja dan Tuhan sedang bekerja saat ini. Haleluya. Poin yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Jadi ada 3 yang diinsafkan, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, apa yang dimaksudkan kebenaran? Kebenarannya adalah Yesus pergi kepada Bapa. Ada apa? Yesus pergi kepada Bapa itu merupakan kebenaran. Jadi dunia harus tahu kebenaran ini. Bahwa Yesus pergi kepada Bapa. Dunia harus tahu. Yesus pergi kepada Bapa untuk menjadi imam besar agung. Untuk apa? Disitulah proses penyucian kita terjadi. Proses pengudusan kita terjadi. Proses pembebasan kita dari dosa terjadi. Karena Yesus pada saat naik ke sorga, dia datang kepada Bapa. Dia membawa darahnya sendiri. Karena Yesus bukan masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus di dunia ini lagi. Tetapi Yesus masuk ke ruang maha kudus di sorga. Di balik tirai itu, Yesus mempersembahkan darahnya sendiri. Ini yang membuat kita disucikan. Dan pengorbanannya ini cukup sekali untuk selama-lamanya. Kalau korban dari binatang, itu setiap tahun sekali, minimal setahun sekali, harus dikorbankan binatang, darah binatang. Tetapi karena Yesus manusia yang tanpa dosa, darahnya cukup sekali mengalir. Dan itu cukup untuk membebaskan seluruh dunia. Membebaskan seluruh dunia dari dosa. Jadi Yesus sudah masuk. Saudara, tidak banyak orang yang mau berkorban seperti itu. Kalau harus mempersembahkan korban, korbannya adalah diri sendiri. Dibawa sendiri. Nah, Yesus yang menjadi imam besar agung, dia yang membawa. Tapi Yesus juga yang menjadi korbannya. Jadi dia membawa darahnya sendiri. Dikorbankan. Dan itu sebabnya Bapa di sorga meninggikan Yesus. Nama Yesus ditinggikan di atas segala nama. Dan setelah Yesus mengorbankan dirinya, mempersembahkan darahnya sendiri, maka Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di tahtanya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, dari kenaikan Yesus sampai ke hari Pentakosta itu ada 10 hari. 10 hari itu artinya di sorga sedang terjadi proses. Sebelum Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Karena Bapa sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus. Saudara mungkin bertanya, kapan Bapa menjanjikannya? Kalau saudara ingat ada ayat yang berkata, adakah Bapa di dunia ini yang memberikan ular kepada anaknya ketika dia minta ikan? Atau memberikan batu kepada anaknya ketika dia minta roti? Lalu Yesus katakan gini, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Janji Bapa. Dia,
Bapa akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Itu sebabnya setiap janji yang telah dilepaskan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Janji Bapa sudah dilepaskan dan hanya tinggal masalah waktu digenapi. Itu sebabnya Yesus ketika naik ke sorga, dia perlu 10 hari untuk melangsungkan proses mempersembahkan dirinya sendiri. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dipermuliakan. Setelah dia dipermuliakan, Roh Kudus diutus ke dunia ini, dicurahkan. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat hidup kita berbeda. Supaya apa? Tadinya murid-murid Yesus bisa mengikuti Yesus. Mau jalannya kemana bisa mengikuti Yesus. Tetapi sekarang Yesusnya sudah tidak ada. Karena kebenarannya adalah Yesus pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Jadi Yesus tidak ada di muka bumi ini. Perlu satu pribadi yang dari sorga untuk menuntun hidup kita. Untuk menuntun langkah-langkah kita. Dan Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Karena Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bernaung di dalam kita. Roh Kudus memperlengkapi kita. Maka yang tadinya hanya murid-murid Yesus yang bisa mengikuti langkah-langkah Yesus. Tetapi sekarang ini semua orang yang menerima baptisan Roh Kudus bisa mengikuti langkah-langkah Yesus yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menuntun kita kemanapun kita pergi. Apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus yang menuntun. Itu sebabnya beri hidupmu untuk terus dipakai oleh Roh Kudus sampai engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga keinginanmu sudah tidak ada lagi. Keinginanmu adalah keinginan Tuhan. Kehendakmu adalah kehendak Tuhan. Apa yang engkau inginkan di dunia ini, itulah yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Dan itu yang engkau lakukan. Itu yang engkau pikirkan. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang engkau lakukan. Di Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh penghibur sudah dicurahkan. Inilah penghiburan kita. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia tidak mengenal kebenaran. Tetapi penghiburan kita adalah Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kita bisa bebas hidup dari dosa. Dan kemuliaan yang telah hilang dikembalikan lagi kepada kita. Haleluya. Saudara harus menyadari Tuhan punya rencana yang sangat gilang gemilang. Tuhan punya rencana yang luar biasa sekali. Dan yang saudara perlu ketahui, ketika saudara masuk dalam rencana Tuhan, iblis tidak akan tahu. Musuh tidak akan tahu. Ini rencananya apa? Yesus turun ke dunia. Dicari-cari oleh Herodes. Herodes itu lambang dari musuh. Mau dibunuh. Nggak bisa dibunuh, saudara. Karena yang menentukan hidup manusia bukan Herodes. Bukan musuh kita. Bukan iblis. Yang menentukan kehidupan kita. Tetapi Bapa di sorga. Itu sebabnya Yesus yang sudah masuk di dalam rencana dari Bapa di sorga tidak mungkin mati sebelum waktunya. Bayi kan gak bisa apa-apa. 2 tahun ke bawah. Artinya anak ini gak bisa apa-apa. Tetapi dibawa oleh Yusuf ke kota lain. Ya. Herodes mau bunuh, gak bisa. Yang dibunuh bukan Yesus. Dan ketika Yesus ada di tengah dunia ini, Yesus sudah berumur 30 tahun. Yesus memulai pelayanannya. Mulai ada tanda-tanda heran dan ajaib.
Dan perhatikan saudara, kalau saudara membaca Alkitab, berapa kali Yesus mau dibunuh, mau dilempari batu, nggak bisa. Tiba-tiba saja di kerumunan orang banyak, tiba-tiba saja Yesusnya menghilang. Tidak tahu kemana. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus kalau Bapa di sorga tidak mengizinkannya. Dan dengar saudara, untuk sekarang ini, bagi kita, orang-orang yang terima Roh Kristus, yang sudah terima Roh Kudus, maka tidak ada satu oknum pun yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Poin yang ketiga, kita masuk dulu. Poin ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Apa maksudnya penghakiman? Dalam ayat yang ke-11 dari Yohanes 16, itu dikatakan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penguasa dunia telah dihukum, penguasa dunia tidak bisa menghakimi lagi. Ya, tidak bisa kita dihakimi. Ya, dia mau yang ini dikasih sakit penyakit, dia bisa kasih sakit penyakit. Yang itu dia kasih sakit penyakit, dia bisa kasih sakit penyakit. Tetapi waktunya sudah tiba, Yesus sudah hadir dan sedang berjalan dalam proses rencana Bapa. Yesus mati. Dan buat iblis ini kemenangan besar. Dan inilah yang kenapa saya bisa katakan, rencana Bapa di sorga tidak pernah diketahui oleh musuh. Tidak pernah diketahui oleh iblis. Karena begitu Yesus mati, buat iblis ini kemenangan besar. Tetapi justru saat itulah kejatuhan besar terjadi dalam kehidupan iblis. Ya, karena Yesus mati, rohnya langsung masuk ya, ke dunia di mana iblis berada. Di mana iblis bercokol. Disamperin. Dulu di padang gurun, iblis ada di padang gurun, Yesus samperin. Sekarang iblis ada di padang kegelapan. Disamperin lagi sama Yesus. Iblis merasa dia sudah menang. Tetapi ternyata Yesus datang dengan penuh otoritas. Bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus yang membawa otoritas dari sorga. Membawa otoritas sebagai anak Allah. Untuk menggenapi nubuatan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan saat itulah iblis diremukkan kepalanya. Jadi penguasa dunia telah dihukum. Artinya kalau dihukum dia sudah tidak menjadi penguasa lagi. Penguasanya sekarang ada di tangan Yesus. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15. Haleluya. Ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi perhatikan saudara, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan. Kerajaan di situ pakai huruf besar, artinya ini kerajaan sorga. Kepada Allah Bapa, maksudnya menyerahkan apa? Yesus keluar dulu dari kerajaan sorga. Karena dia turun. Untuk apa? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Penguasa dunia ini. Jadi Yesus membinasakan segala pemerintahan itu. Lalu ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Jadi 3 hal ini yang ditakuti oleh manusia sebenarnya sudah tidak memiliki otoritas apapun juga. Sudah tidak memiliki wewenang apapun juga di dalam hidup manusia. Kenapa seringkali kau masih bisa bekerja dalam hidup manusia? Karena manusia memberikan celah. Tapi kalau manusia sudah terima Roh Kudus dan mengikuti langkah-langkah Roh Kudus, tidak mengikuti keinginannya sendiri, maka tidak akan ada celah. Ya. Jadi Yesus mengalahkan semuanya karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ya, jadi Yesus itu raja. Penghakiman bukan milik iblis lagi. Penghakiman ada di tangan Yesus, ada di tangan Allah kita. Dan apa yang dilakukan oleh iblis? Dia hanya bisa menuduh. Menuduh tidak bisa menjatuhkan vonis. Saudara harus tahu, setiap jaksa tidak bisa menjatuhkan vonis. Dia bisa mendakwa apapun juga. Dia bisa mendakwa dan mau memberikan hukuman sebesar-besarnya. Beri hukuman mati. Tetapi kalau hakim berkata bebas, vonisnya harus bebas. Jaksa tidak berkuasa. Penuduh tidak berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa adalah hakim. Dan hakim kita adalah Yesus Kristus. Dan pembela kita adalah Roh Kudus. Jadi Yesus pembela kita, Roh Kudus pembela kita, hakimnya Yesus, hakimnya Bapa di sorga. Dan ini semua ada di pihak kita. Makanya dikatakan kalau kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Iblis mau melawan kita. Lawan pembela aja nggak menang. Apalagi lawan hakim. Mau didakwa macam-macam, pasalnya banyak. Hakim tinggal ambil palu dan tinggal bilang, saya vonis bebas. Ketok palu, udah. Tidak perlu pasal-pasal begini banyak, tidak perlu. Tapi hanya karena Bapa punya otoritasnya. Yesus punya otoritasnya. Roh Kudus punya otoritasnya. Saudara harus tahu. Kalau saudara mau melakukan apa-apa, apalagi di zaman digital ini, itu perlu otorisasi. Dan saudara harus perlu tahu bahwa iblis tidak punya otorisasi. Dia tidak punya otoritas. Jadi kalau ada list yang bisa melakukan otorisasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iblis tidak ada namanya. Otoritas ada Bapa di sorga. Listnya itu. Roh Kudus. Roh Kristus. Lalu orang benarnya. Haleluya. Karena kita sudah ditebus dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ada di dalam list yang punya otorisasi. Kita punya otoritas. Itu sebabnya Yesus yang sudah menang atas iblis, atas dosa dan atas maut. Itu membuat kita hidup sebagai pemenang juga. Jadi Yesus mengalahkan iblis. Dia datang ke dalam kerajaan iblis dan dia mengalahkan iblis. Dia remukkan kepalanya. Itu sebabnya iblis enggak pintar, saudara. Saudara jangan mendewakan iblis. Itu sudah tidak pintar. Kepalanya sudah diremukkan, otaknya hancur. Jadi yang dia punya kerjaan itu lagi. Enggak pernah baru. Sedangkan kalau kita hidup di dalam Kristus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu sangat kreatif. Ya. Caranya beda-beda karena Tuhan punya berbagai macam cara. Tapi iblis caranya cuma satu. Menipu, itu doang. Dan itu pun kalau kita berikan celah. Kalau tidak ada celah, dia tidak bisa menipu kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Jadi Yesus mengalahkan iblis. Karena iblis hamba dosa, Yesus kalahkan dosa juga.
Dan ayat yang tadi kita baca berkata, dan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut tidak ada sengatnya lagi. Kuncinya sekarang ada di tangan Yesus. Itu sebabnya maut tidak bisa seenak-enaknya lagi mau mengambil nyawa kita. Tidak bisa, saudara. Ada di tangan Tuhan. Bukan ada di tangan maut. Lalu orang bisa membunuh kita? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang menentukan kita sampai semana, sampai umur berapa. Itu sebabnya, saudara, jangan buru-buru mau ke sorga. Karena sorga sendiri pun mau menginvasi bumi. Malaikat-malaikat sedang diturunkan sebanyak-banyaknya ke bumi untuk apa? Untuk membantu orang-orang benar. Untuk membantu orang-orang percaya membuka jalan sehingga orang-orang benar ini bisa berdampak bagi kota dan bangsa. Karena roh penghibur yang ada di dalamnya itu punya peranan untuk mengubahkan kota dan mengubahkan bangsa. Itu sebabnya kita sebagai orang benar yang dituntun oleh Roh Kudus, kita punya pekerjaan yang sama. Kita punya fungsi yang sama. Kita punya dampak yang sama. Yaitu kita mengubah kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Kita berdampak atas kota dan atas bangsa. Dan mungkin yang jadi pertanyaan adalah, jadi yang harus kita lakukan bagaimana? Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, roh penghibur, roh kebenaran yang diberikan kepada kita akan bersaksi tentang Yesus di dalam kita. Dan karena kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita pun akan bersaksi. Ya, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, tapi kita sekarang bersama-sama dengan Roh Kudus. Ketika kita ada bersama-sama dengan Roh Kudus, sama seperti Roh Kudus bersaksi tentang Yesus di dalam kita, kita pun bisa bersaksi tentang Yesus kepada dunia ini. Itu sebabnya dunia ini bisa diubahkan. Nah, bagaimana menjadi saksi? Saya kasih dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan setelah ini kita lihat aplikasinya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi perhatikan saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya yang menjadi saksi adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara ingat, di pertemuan yang lalu, saya sampaikan dari Matius 18. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita tegur. Kalau dia tidak terima, panggil 1 atau 2 orang untuk menjadi saksi. Jadi saksi ini adalah saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi jangan menjadi saksi dulu kalau belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita perlu menjadi saksi dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Baru kesaksian kita menjadi efektif. Sehingga kita menginjil, kita itu nyaman saudara. Itu tidak jadi beban berat. Nah, kita perhatikan sekarang. Yohanes 4.
Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu, ini tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi perempuan Samaria ini masuk ke dalam kota lalu membawa mereka keluar kota. Lalu selanjutnya, ya kita lihat selanjutnya ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kepada siapa? Yesus Kristus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya, jadi yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Nah, saudara perhatikan, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang merencanakan segala sesuatu. Tidak ada yang mendadak. Kalau Tuhan itu tidak ada dadakan, saudara. Semuanya direncanakan. Yesus masuk ke Samaria dan mampirnya ke sumur Yakub, itu sudah diperhitungkan semuanya, sudah direncanakan. Dan yang ketemu dengan Yesus adalah perempuan Samaria. Saudara perhatikan begini. Ingat, Yesus adalah pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Karena setiap kali Yesus pergi dalam kuasa Roh, Yesus masuk ke Galilea, Yesus masuk ke Kapernaum, Yesus masuk ke kota-kota, Yesus masuk ke desa-desa dalam kuasa Roh. Jadi kalau kita ada di dalam penguasaan Roh, kita akan melakukan yang sama. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria tepat jam 12 siang. Ini sudah direncanakan. Hanya Bapa di sorga yang tahu agendanya. Itu sebabnya kalau saudara mengikuti tuntunan Roh Kudus, saudara akan tahu agenda Bapa di sorga. Yesus masuk ke Samaria dan dia harus ke kota Sikar. Dan tempatnya adalah sumur Yakub. Nah, saudara perhatikan, saya mau buka pemikiran saudara supaya saudara bisa tahu kalau kita hidup harus dituntun oleh Roh Kudus. Yesus adalah orang Yahudi. Dan perempuan Samaria ini adalah orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas 2. Orang Samaria mungkin benci kepada orang Yahudi. Ya, karena diperlakukan seperti itu. Nah, tetapi Bapa di sorga tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu hanya perempuan Samaria ini yang bisa menerima Yesus. Kenapa bukan perempuan yang lain? Kenapa bukan orang yang lain yang datang ke sumur Yakub itu? Dan waktunya kok bisa pas? Waktu murid-muridnya pergi beli makanan. Karena kalau murid-muridnya ada di situ, murid-muridnya akan menentang Yesus. Karena bicara dengan orang Samaria. Karena murid-muridnya itu sangat Yahudi. Tapi Yesus bicara kepada perempuan Samaria dan perempuan Samaria ini menerima, mau diajak ngobrol. Saudara bisa bayangkan kalau orang ini beda. Ketika Yesus berkata, "Beri aku minum." Langsung dia lihat, orang Yahudi, dia langsung pergi. Tidak akan terjadi pertobatan, saudara. Tapi kalau kita masuk dalam agenda Bapa, penginjilan kita menjadi berbeda. Kesaksian kita menjadi berbeda. Dan perhatikan, setelah perempuan ini bertemu dengan Yesus dan dia menerima Yesus,
perempuan ini masuk ke dalam kota untuk apa? Untuk bersaksi. Dan bagaimana cara dia bersaksi? Perhatikan cara dia bersaksi. Dia tidak mengutip ayat-ayat Alkitab. Dia tidak mengutip. Dulu Joel berkata begini, seperti Petrus berfirman waktu itu, ya, melepaskan firman waktu itu. Tetapi dia hanya menceritakan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ingat, saksi ada dua. Pertama, saksi adalah orang yang melihat kejadian. Yang kedua, saksi yang mengalami kejadian. Tetapi kalau kita berpatokan kepada Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan engkau akan menjadi saksiku. Artinya kita akan menjadi saksi yang mengalami. Karena Roh Kudus sudah turun ke atas kita, jadi kita mengalami bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana dituntun oleh Roh Kudus, kita mengalami. Itu sebabnya hasil dari kepenuhan kita, hasil ketaatan kita dituntun oleh Roh Kudus, hasil ketaatan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berkata-kata, maka kesaksian itu akan diintervensi oleh Roh Kudus sehingga orang yang mendengarkannya akan menerima. Itu yang terjadi. Perempuan Samaria masuk ke dalam kota. Dan ini mereka yang ada di dalam kota mau pergi keluar kota. Dan berjumpa dengan Yesus. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang belakangan itu. Dan makin banyak lagi orang yang percaya. Jadi Samaria mulai mengalami pertobatan. Haleluya. Jadi bagaimana saudara menjadi saksi? Ikuti apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidupmu. Kalau engkau dituntun untuk bicara kepada seseorang, bicaralah. Jangan takut. Bicaralah karena segala sesuatunya Tuhan yang akan siapkan. Engkau bicara, apa yang engkau bicarakan, isinya apa? Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Katakan itu. Apa yang sudah engkau alami, katakan itu. Izinkan Roh Kudus menuntun engkau terus. Sehingga kata-katamu itu tepat kepada orang itu. Itu sebabnya Roh Kudus akan menuntun kita kepada orang kunci. Yesus berjumpa dengan orang kunci. Perempuan Samaria ini bukan satu orang yang bertobat, tetapi satu kota bertobat. Haleluya. Itu sebabnya kita bukan tipe yang sembarangan. Kenapa seringkali orang kalau melakukan penginjilan pribadi kadang suka down. Yang diajak ngomong tidak mau terima, malah jadi ribut. Padahal Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kita kenyamanan. Kan kalau begitu kita tidak nyaman. Artinya apa? Kita tidak dituntun oleh Roh Kudus untuk bicara kepada orang itu. Tapi kalau jalan sudah dibuka, jangan kita diam saja. Kalau jalan sudah dibuka, masuk dan lakukan. Bersaksi. Dan saudara akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan selanjutnya. Karena hasil, biarkan Tuhan yang menentukannya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biar engkau menjadi saksi-saksi Kristus yang benar-benar available, dituntun oleh Roh Kudus. Engkau bukan bersaksi secara sembarangan. Engkau berdampak atas kota dan bangsa. Biar kota dan bangsa diselamatkan. Biar kota dan bangsa kembali mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Biar terjadi hal-hal ini di dalam kehidupanmu. Melalui hidupmu. Kota dan bangsa diubahkan. Kota dan bangsa dipertobatkan. Kota dan bangsa diselamatkan. Di dalam nama Yesus.
biar engkau dipakai oleh Tuhan. Ya Roh Kudus terus memimpin engkau, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, kemana harus engkau melangkah di dalam nama Yesus. Biar engkau berdampak atas lingkunganmu, atas kota dan bangsa, atas keluargamu di dalam nama Yesus. Biar segala sesuatu yang berasal dari sorga itu diturunkan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang kau lakukan dalam kehidupan kami dan atas dunia ini. Terima kasih Roh Kudus yang menjadi penghibur kami, yang memberikan kami kenyamanan, yang memberikan pembelaan kepada kami. Sehingga kami tahu langkah-langkah yang harus kami ambil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.